pagi semua, salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, Bina. Apa kabar kalian? Ibu harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan 7 mata pelajaran sosiologi. Adapun topik kita pada hari ini adalah definisi teori-teori globalisasi menurut para ahli. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa kerjakan tugas. Terima kasih. Kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Nah, pada pertemuan kali ini sebenarnya topiknya masih sama dengan minggu lalu ya, karena kita masih membahas beberapa pengertian globalisasi menurut para ahli. Oke, masuk kita kepada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, anak-anak kami diharapkan yang pertama, secara energi dan penuh sukacita, mampu memahami beberapa teori globalisasi menurut ahli dan apa-apa saja yang termasuk dalam gejala globalisasi. Yang kedua, serta dengan bijaksana dan juga penuh tanggung jawab, mampu mengikuti era globalisasi dan mampu bersaing secara sehat. Oke, masuk kita ke teori yang berikutnya. Nah, di sini ada seorang ahli yang bernama Roland Robertson. Ini adalah gambaran dari beliau. Nah, dia mengatakan bahwa globalisasi ini merupakan ataupun membuat dunia menjadi satu tempat yang tunggal. Nah, kalau Robertson ini dia mengatakan bahwa tengah terjadi pemanfaatan ataupun kompresi dunia dan penguatan kesadaran dunia secara keseluruhan. Pemikiran Robertson ini dikenal dalam teori budaya dunia atau istilahnya world culture theory. Nah, dia berpikir bahwa dalam pikiran dan tindakan, globalisasi membuat dunia tadi menjadi satu tempat yang tunggal. Tetapi hal ini tidak berarti dunia menjadi homogen, ya, tetapi tetap beragam. Nah, dia mengatakan bahwa arus kultural ataupun arus kebudayaan memunculkan kantong-kantong kebudayaan lokal. Hasilnya bukan globalisasi tetapi glokalisasi. Nah, apa itu glokalisasi? Interaksi global lokal dengan saling pinjam kebudayaan sebagai cirinya. Dia mengatakan bahwa ketika terjadi world culture theory dan terjadi saling tukar kebudayaan, ini tercermin dalam musik, film, pakaian, dan ekspresi lainnya. Hal ini juga disebut dengan hibridasi atau kreolisasi. Adapun hibridasi ini adalah hampir mirip dengan amalgamasi, yaitu perkawinan campuran, tetapi yang dilihat bukan perkawinan campurannya, tetapi ketika terjadi pertukaran kebudaya dalam artian adalah munculnya kebudayaan baru karena adanya amalgamasi atau perkawinan campuran. Nah, jadi dia mengatakan bahwa globalisasi ini berpengaruh kepada kebudayaan di seluruh dunia. Oke, ya. Lalu yang kedua ada Thomas Mayer. Thomas Mayer ini menulis bahwa masyarakat di berbagai dunia sudah semakin mirip dalam hal pemerintahan dan kebijakan. Nah, itu disebut dengan istilah isomorfism ya. Nah, jadi isomorfism ini artinya seperti Ibu katakan tadi, kebijakan di berbagai dunia dan juga pemerintahan semakin mirip ya. Agak sulit memang menyebutnya. Oke. Nah, jadi adapun kebijakan-kebijakan ini menjadi semakin mirip, ini disebabkan oleh yang namanya World Polity System atau teori pemerintahan dunia. Nah, misalnya negara-negara yang berbasiskan pertanian tidak membuat sistem pendidikan yang berbeda, namun mengadopsi sistem dari negara-negara barat ya. Sistem hukumnya juga menjadi mirip, kebijakan kependudukannya, kesehatannya, aturan lingkungan hidup dan juga sebagainya. Nah, jadi banyak kemiripan dalam aspek-aspek tertentu. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui di awal, globalisasi ini adalah proses yang mendunia. Melalui sistem komunikasi juga kita semakin dimampukan untuk mengetahui apa-apa saja atau bagaimana kebijakan-kebijakan yang terjadi di negara-negara lain, dan juga kita
beberapa hal itu akan diikuti oleh negara-negara di Indonesia karena sifatnya dia modernisasi bukan westernisasi ya. Oke. Nah, lalu masuk lagi kita kepada teorinya William Robinson. Nah, kalau William Robinson ini dia lebih mengusung teori kapitalisme global atau disebut dengan global capitalism ya. Jadi kalau menurut Robinson ini perubahan besar itu telah terjadi dari segi ekonomi dunia menjadi ekonomi global. Ya, sebenarnya ekonomi dunia dan ekonomi global itu sama ya kan, tapi kalau dia ekonomi global ini sudah lebih mengarah pada perubahan ekonomi yang luar biasa ya. Jadi awalnya setiap negara itu masih mengembangkan ekonomi nasional yang terhubung dengan negara lain melalui perdagangan dan juga keuangan dalam sebuah pasar internasional yang terintegrasi atau menyatu. Lalu muncullah tahap transnasional kapitalisme dunia. Di tahap ini terjadi globalisasi tahap produksi ketika produksi nasional menjadi produksi global. Lalu setelah itu hadirlah kelas kapitalis dan negara transnasional yang disebut Transnational Capitalist Class atau singkatannya TCC ya. Nah, jadi pada tahap ini kelas yang melampaui batasan negara itu merupakan sebuah sistem global atau sistem yang mendunia. Dalam sistem ini bisa dikatakan contoh para kapitalis atau pemilik modal dari Jepang lebih nyaman berinvestasi di Amerika Latin sebagaimana para kapitalis dari Amerika Utara berinvestasi di Asia Tenggara. Jadi beberapa negara maju itu lebih memilih tempat untuk melakukan investasi, di mana mereka berpikir bahwa ketika mereka berinvestasi di negara tersebut maka akan membawa kemajuan ya. Jadi industri dan bisnis global mereka itu saling terkait. Jadi mereka saling memanfaatkan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi contohnya lagi itu misalnya tahap produksi ini, misalnya sepatu merek perusahaan Amerika bisa jadi dibuat di Asia. Inilah karena adanya kerjasama di bidang kapitalisme tadi ya. Jadi ketika memproduksi itu tadi tidak hanya dilakukan di luar negeri dengan upah pekerja yang lebih murah, tapi proses produksi dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan setiap bagian dapat dipindahkan ke negara yang berbeda atau adanya izin menggunakan merek tertentu ketika sudah terkenal ya kan, tapi harus ada izinnya. Disinilah negara-negara yang berinvestasi itu mendapat keuntungan ya. Karena seperti yang kita ketahui ketika merek tersebut sudah terkenal dan diproduksi di negara lain kualitasnya sama, maka itu akan membawa keuntungan. Inilah disebut tadi teori kapitalisme global. Oke, lalu masuk kita pada gejala globalisasi. Nah, langsung saja kita masuk gejala globalisasi di Indonesia bidang IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama itu adalah penemuan telepon. Ya, telepon seperti yang kita ketahui ini sebagai alat telekomunikasi yang membawa kemudahan bagi penggunanya. Ya, dan ini berkembang sangat pesat ya. Nah, mulai dari dulu seperti yang kita ketahui masih menggunakan surat ya, menggunakan telepon genggam, sekarang sudah beralih pada internet, Android dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, penemuan alat transportasi ya. Kalau alat transportasi ini sudah tidak asing lagi ya. Seperti yang kita ketahui sekarang alat-alat transportasi sudah lebih kompleks, dapat digunakan di darat, laut maupun udara. Nah, ternyata dengan perkembangan alat transportasi ini dapat menghemat waktu, tenaga dan juga biaya. Bahkan kita dapat melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain dalam waktu yang cepat, tidak seperti dulu lagi menggunakan jalur laut yang mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke, lalu berikutnya ada penemuan peralatan kantor seperti dulu masih menggunakan mesin tik ya, ketika salah satu huruf harus diulang. Kalau setelah mesin tik ada lagi komputer, lalu berlanjut lagi menjadi laptop, bahkan sekarang lebih canggih lagi ada tablet
ya. Nah, jadi apalagi dibarengi dengan jaringan internet yang akan mempermudah kita mengakses informasi-informasi secara mendunia. Oke, lalu ada pemanfaatan sumber energi. Jadi sumber energi yang dimanfaatkan di sini dimaksud yang dapat diperbarui seperti energi seperti air, ya kan. Nah, jadi ada beberapa sumber energi tersebut, energi surya, angin, air, nuklir dan juga biogas, ya. Ada juga memang dia beberapa sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ini sudah kalian pelajari di geografi. Nah, jadi ternyata pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia melibatkan negara-negara lain. Kita tidak mampu untuk berdiri sendiri dalam banyak proyek pengembangan ilmu pengetahuan seperti penelitian, beasiswa, institusi pendidikan. Negara-negara lain banyak terlibat baik dari segi pembiayaan maupun pengadaan fasilitas. Oke, nah lalu itu tadi. Selain itu ternyata anakku, globalisasi ini tadi muncullah sekolah-sekolah internasional yang membuka cabang di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang pendidikan, ya. Oke. Lalu masuk yang kedua itu bidang ekonomi. Oke, di bidang ekonomi ini ada namanya globalisasi produksi. Globalisasi produksi ini ditandai dengan berdirinya perusahaan yang melakukan produksi di berbagai negara. Adapun tujuannya adalah untuk menekankan harga produksi. Oke, lalu mereka bersaing untuk memberikan kualitas yang terbaik dengan harga yang bersaing juga. Lalu ada globalisasi pembiayaan. Nah, kalau globalisasi pembiayaan ini, perusahaan multinasional lebih mudah memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di negara-negara di dunia. Lalu ada globalisasi tenaga kerja. Ya, kehadiran tenaga kerja asing merupakan gejala terjadinya globalisasi seperti yang kita ketahui di Indonesia, ya. Termasuk juga itu globalisasi tenaga kerja TKI, TKW, ya. Nah, ketika beberapa masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri, ya, ada yang menjadi buruh kasar, karyawan, ya, ada juga yang memang menjadi staf profesional di berbagai negara. Nah, ini contoh dari globalisasi tenaga kerja. Ternyata tidak hanya Indonesia, negara-negara lain juga, ya, berhak untuk membiarkan ataupun memberikan peluang kepada masyarakatnya untuk bekerja di Indonesia. Oke, lalu ada globalisasi jaringan informasi. Ya, nah ternyata melalui jaringan informasi ini masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia. Tidak hanya masyarakat yang berkepentingan, kita juga lebih gampang mengakses informasi dari berbagai belahan dunia, ya, lebih gampang dalam mempromosikan beberapa contohnya misalnya restoran cepat saji melalui media massa, atau lebih gampang untuk menawarkan destinasi pariwisata, ya, tidak hanya harus langsung berkunjung ke sana, tapi kita bisa melihat melalui media massa. Oke, ya, seperti yang kita ketahui sekarang perkembangan dari segi pariwisata dan juga kuliner itulah yang paling berkembang pada saat ini. Oke, lalu berikutnya itu adalah globalisasi perdagangan. Iya, terjadinya perdagangan bebas, ya. Nah, jadi dalam globalisasi perdagangan ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan non-tarif sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi lebih mudah, ketat dan juga adil, ya. Oke, lalu lanjut kita pada bidang politik. Nah, ternyata pada bidang politik ini lebih memantapkan dan mendorong kesadaran berpolitik bagi para masyarakat, ya, tetap mengutamakan kalau di Indonesia yang namanya mengutamakan cara berpikir dan tetap menggunakan apa-apa saja yang dapat menjadikan politik di Indonesia ini tetap
mengutamakan prinsip demokrasi. Lalu pada bidang agama, kalau dia bidang agama lebih fokus pada aplikasi ajaran agama dan sarana prasarana keagamaan. Terjadinya komunikasi antar umat beragama yang sama walaupun di dalam tempat yang berbeda, yang semakin luas dan juga semakin terbuka. Oke. Lalu yang terakhir itu adalah bidang budaya. Nah, jadi lebih meningkat dia interaksi kultural. Interaksi kultural ini maksudnya adalah komunikasi antara satu kebudayaan di satu negara dengan kebudayaan di negara lain. Dapat terjadi melalui perkembangan media massa, terutama itu televisi ya, film, musik dan juga berita internasional. Nah, seperti yang kita rasakan pada saat ini, nakku, banyak juga kita mengalami hal-hal yang melintasi keberagaman budaya, contohnya dalam bidang fashion, literatur dan juga makanan ya. Nah, lalu perkembangan teknologi ini dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih modern dan dinamis. Jadi dapat menambah cakrawala baru, kreativitas dan keterbukaan dalam menerima unsur-unsur baru dari luar. Itu adalah beberapa gejala-gejala globalisasi di Indonesia. Nah, jadi cukup sekian materi kita untuk hari ini. Ibu harapkan semoga dengan mempelajari globalisasi ini kalian semakin berpikir dan semakin terbuka wawasannya bahwa Indonesia hanyalah bagian kecil dari globalisasi. Jadi tetap berjuang, tetap semangat. Terlebih-lebih seperti yang tadi sudah kita bahas, ketika terjadi globalisasi, kita juga harus berani untuk go internasional. Demikian materi kita. Ibu harap kalian paham walaupun sedikit sulit. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Terima kasih.